Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel rizky.com. Oh iya, bagaimana keadaan teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan ketabahan dalam kondisi yang sedang melanda dunia seperti ini. Dan untuk kita semua yang masih memiliki orang tua, kita dapat jaga dan kita rawat mereka dengan sebaik-baiknya, dan kita doakan juga untuk mereka, semoga mereka sehat walafiat. Dan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, mari kita doakan mereka, semoga orang tua kita diberikan tempat terindah di surganya Allah, di bawah tiang bendera Rasulullah SAW bersama keluarga, sahabat, kaum muslimin lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan satu ulasan, yaitu tentang manfaat atau keutamaan berbagi dan menyayangi anak yatim. Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Allah berfirman dalam hadis keutamaan menyayangi anak yatim, yaitu mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah. Disebut yatim jika anak tersebut belum baligh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak lagi disebut anak yatim yang sudah bermimpi atau baligh. Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Di sini ada beberapa keutamaan mencintai anak yatim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang yang memiliki atau memelihara anak yatim akan masuk surga, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Yang kedua adalah seseorang atau pengasuh anak yatim yang dijamin masuk surga. Kalaupun pemelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah SAW di surga nanti karena mungkin tidak memenuhi persyaratan ideal, akan tetapi ia tetap dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya seperti makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah mendapat predikat orang soleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan juga orang miskin merupakan tanda-tanda orang yang abror atau orang yang soleh atau taat kepada Allah. Yang keempat adalah memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat.
Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Yang kelima adalah menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas-tegas Allah perintahkan melalui ayat-ayatnya dan sabda Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatimannya dan kelemahannya." Hadis riwayat Tabrani dan Abu Hurairah. Yang keenam adalah investasi amal untuk di akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dengan 3 perkara, yaitu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf atau mengajak kebaikan dan nahi mungkar atau melarang berbuat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang menyuruh kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya itu." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Dengan memuliakan anak yatim, setidaknya kita akan mendapat 7 keutamaan besar. Antara lain, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang sangat menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah sendiri telah menyatakan sebuah hadis bahwa beliau akan bergandengan dengan orang yang menyayangi anak yatim ibarat jari telunjuk dan jari tengah. Dalam hal ini, sebagai pengikut Rasulullah, sudah sepantasnya seorang muslim mengusap kepala anak yatim sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan mengusap anak yatim, ulama mengartikannya sebagai makna hakiki atau makna yang sebenarnya, yaitu mengusap kepala anak yatim dengan tangan. Dan ulama lainnya mengartikan sebagai makna kinayah atau hiasan, berupa melakukan perbuatan baik seperti santunan kepada anak yatim dan perlakuan lemah lembut dan sebagainya. Namun, ketika seorang muslim menggunakan makna hakiki, yakni mengusap kepala anak yatim, seorang muslim pun dianjurkan untuk membaca doa yang artinya, "Ya Allah, ampunilah aku," yakni kesalahan-kesalahanku di dunia dan di akhirat. Mengasihi anak yatim, menyantuni mereka, memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk amal kebaikan yang baik untuk dikerjakan sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Baiklah teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi manfaat atau keutamaan mengasihi anak yatim, terutama untuk bekal di dunia dan di akhirat nanti. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengasihi dan berbagi
kepada mereka. Dan semoga kita semua dapat menjalankannya, amalan yang sangat mulia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.